semuanya. Pagi ini kita market review Rabu 16 April 2025 ya. Seperti biasa yang pertama untuk di gold. Nah ini kemarin kita tandain ya all-time high-nya, kemudian targetnya ditembus. Yang tembusnya bukan kemarin tapi tadi pagi barusannya. Yang 3245 dan di 3250 ini sudah kena. Jadi ini saya hapus dulu. Nah ini target berikutnya yang pernah kita tandain angka round number berikutnya atau angka genap berikutnya di 3300 atau angka berulang berikutnya berarti di 3333 ya 3333. Jadi kemungkinan besar targetnya bisa kedua level ini yang paling dekat di 3000 karena harga sekarang sudah di 3270 dan di 9 sekarang ya. Nah seperti yang kemarin-kemarin juga biasanya sih harga kalau sudah menembus high atau low sebelumnya ini biasanya harga akan pullback dulu atau akan reversal dulu ya. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya ini juga high yang sebelumnya ditembus harga akan koreksi sedikit. Ini juga kemungkinan besar dia akan koreksi tapi sampai di mana kemungkinan besar bisa sampai di level harga ini lagi yang high yang kemarin dia buat ini di level harga 3245 atau mungkin di 3250 yang kemarin high-nya mungkin yang pernah saya bilang juga yang resisten akan berubah menjadi support atau support akan berubah menjadi resisten. Ini di sekitar level harga 3245 dan 50. Mungkin harga bisa pullback sampai di sini baru dia akan lanjut naik lagi di level harga yang potensinya lagi. Nah, jadi untuk hari ini syaratnya saya hapus dulu di harga sekarang ini adalah yang dia buat tadi pagi. Jadi misalkan mau cari entry untuk di gold itu lebih diuntungkan tetap cari entry buy, tapi entry buy-nya di mana? Itu bagusnya di sekitaran sini ya, di sekitaran 3250 atau 45. Tapi kalau misalkan mau dapat peluang untuk sell karena mungkin dari harga sekarang 70 ke 50 atau ke 45 lumayan jauh juga. Itu kalau mau cari entry sell nanti tunggu harga berada di atas level harga yang lagi atau di atas high Asia yang tadi pagi ini dia buat di 3275 ya. Jadi kalau mau cari entry sell bagusnya tunggu harga di atas 3275 lagi. Stop lossnya 10 poin sampai 15 poin disesuaikan aja yang penting pakai stop loss ya. Take profitnya bisa di 3250 atau di 45. Nah, tapi misalkan dari yang harga sekarang dia nggak naik lagi sampai di 75, ditunggu aja ya. Kalau misalkan dia tiba-tiba turun lagi sampai di 61 atau 60-an, kalau kalian cari entry sell di sini tengah-tengah, nanti kalau dia naik sampai di atas 75 tentunya votingnya lebih banyak dan harga entry-nya juga nggak bagus ya. Jadi kalau misalkan dari harga sekarang tiba-tiba turun sampai 60, ditunggu aja karena mungkin ke 50 atau ke 45-nya juga nggak terlalu jauh kan. Jadi kalau mau cari entry buy bagusnya tunggu harga berada di sekitaran level harga 45 atau 50, 3245 atau 3250 ya. Stop loss-nya 10 poin atau sampai 15 poin disesuaikan aja. Take profit-nya yang di atas ini kalau mau lebih panjang bisa di 3300 ya. Jadi seperti itu skenario-nya atau trading plan-nya supaya kalian punya posisi entry atau buy atau sell-nya itu di harga yang bagus ya, nggak bingung mau cari entry-nya di harga yang berapa, kapan entry sell atau entry buy-nya, stop loss-nya di mana juga bingung ya. Kalau seperti itu sih biasanya akan bingung sendiri, entry-nya kacau, kadang entry buy, kadang entry sell, kadang ditutup, kadang ditahan, itu biasanya akan kacau ya. Jadi seperti ini plannya, kalau mau sell di atas 75 nanti, kalau mau buy bagusnya di tunggu harga di dekat 50 atau 45 ya. Stop lossnya 10 poin atau 15 poin disesuaikan aja sendiri. Yang penting pakai stop loss ya. Jadi seperti ini mungkin skenario untuk di gold hari ini. Berikutnya untuk di Euro USD. Ini yang kita tandain kemarin belum kena juga masih. Nah ini baru saya mau tandain malam ya. Kalau mau buy bagusnya tunggu dia turun dulu di bawah sini baru cari entry buy ini tapi ini sudah kena ya. Targetnya tetap ya kita tandain kemarin ini di level harga 1.15 ya. Jadi untuk hari ini setupnya untuk di Euro USD misalkan mau cari entry buy di harga sekarang stop lossnya 30 pips di bawahnya mungkin di sekitaran sini di level harga 1.125, TP-nya di 1.15 ini ya. Jadi
Jadi masih sama, arahnya juga masih naik di Euro USD. Kalau buy di harga sekarang, TP-nya di 1.15, stop loss-nya 30 pips di bawah harga sekarang ya. Ini untuk Euro USD. Berikutnya untuk di GBP USD. Nah ini GBP USD sini sudah kena kemarin yang kita tandain ini ya. Ini yang dia buat ini sudah kena. Biasanya sih harga setelah kena high atau low sebelumnya ini harga akan reversal ya atau pullback. Jadi untuk di GBP USD hari ini patut diwaspadai untuk reversal harganya mungkin kalau setelah menyentuh level harga ini di level harga 1.33 ya, yang garis kuning di atas ini. Mungkin kalau sudah menyentuh di sini baru dia akan pullback atau reversal. Jadi bagusnya untuk di GBP USD karena harga sekarang sudah di 1.325. Kalau mau cari entry buy, TP-nya juga terlalu dekat ya, cuma 50 pips. Bagusnya ditunggu aja untuk peluang cari entry sell-nya di GBP USD hari ini karena ada high atau low sebelumnya sudah kena ini, mungkin akan kena round number 3.300 baru dia akan turun. Nanti kalau misalkan ada peluang untuk cari entry sell di GBP, saya akan share di grup ya. Tapi ini kalau mau cari entry sell untuk dipantau itu mungkin di sekitaran level harga 1.33 ya. Stop lossnya di atasnya 50 pips, TP-nya bisa lumayan jauh. Ini kalau untuk di GBP USD saya hapus dulu di sudah kena. Ini ya, biasanya kalau high atau low sebelumnya ini ditembus, biasa harga akan pullback dulu atau akan reversal dulu. Nah untuk di GBP USD ini kalau nanti misalkan dia pullback atau reversal itu take profitnya bisa panjang ya karena area yang seperti ini sih biasanya akan ditembus ya. Jadi kemungkinan kalau mau take profitnya bisa di level harga ini. Ini di level harga 1.3 ya. Jadi misalkan entry-nya di satu atau di sekitaran 1.33, kalau TP-nya di 1.3 itu ada sekitar 300 pips ya take profitnya. Jadi seperti ini untuk di GBP USD, bagusnya nanti cari entry sell tapi tunggu harga berada di atas lagi sedikit di sekitaran sini ya. Ini untuk GBP USD. Berikutnya untuk di Aussie USD. Nah ini di Aussie belum kena ya, kemarin kita tandain ini ya. Level harga 0.64 angka bulan ini juga belum kena. Ini yang kemarin saya share di grup itu sudah BEP ya, atau harganya sudah balik lagi, sudah profit 1:1, balik lagi BEP gak apa-apa, dan BEP juga nggak jelek ya. Jadi kita masih bisa tetap cari entry buy untuk di Aussie USD. Targetnya bisa di 0.64, harga sekarang di 0.63, masih ada sekitar 70 pips ke atas, masih lumayan ya. Itu cari entry buy-nya di mana untuk hari ini, itu nanti tunggu harga berada di sekitaran atau di bawah level harga ini ya. Ini adalah low Asia tadi pagi di bawah level harga 0.632 ya. Sekarang harga di 633, kemudian turun sedikit di bawah sini, baru cari entry buy lagi. Stop loss-nya 30 pips, take profit-nya di atas ini masih ada uang untuk TP yang lumayan ya, 80 sampai 100 pips masih bisa. Ini untuk Aussie USD. Berikutnya untuk di New Zealand USD. Nah ini yang kita tandain kemarin ya. Ini untuk di New Zealand biasanya high yang berikutnya akan kena. Ini yang garis kuning kita tandain kemarin. Ini sudah kena ya. Jadi biasanya harga kalau sudah kena high atau low sebelumnya, biasanya harga akan reversal ya. Nah, kemungkinan ini untuk New Zealand USD bisa aja hari ini dia akan reversal. Ini kalau dia memang reversal atau dia pullback, turunnya bisa banyak ya karena area yang seperti ini, garis putih ini biasanya akan mudah untuk ditembus ya. Bisa take profitnya di level harga ini 0.566 ya. Sekarang harga di 59, bisa take profitnya sekitar 200 pips lebih ini. Nah jadi untuk setupnya hari ini di New Zealand USD itu nanti tunggu misalkan mau cari entry sell di mana, itu nanti tunggu harga naik lagi di sekitaran atau di
level harga ini di level harga 0,591 ya. Kemudian saya dulu sedikit di atas 591, yang ini saya dulu. Sekarang harga di 0,589, kemudian naik sedikit di sekitar 0,591, baru cari entry sell di New Zealand USD. Take profitnya bisa panjang ini ya, bisa sampai di bawah sini, atau kalau mau ambil take profit pertamanya mungkin bisa di sekitaran sini, di separuhnya di 0,577 ya. Kalau mau lebih panjang di bawah ini di 56. Ini untuk di New Zealand USD hari ini, karena biasanya harga sedang berusaha ya, tahun sebelumnya akan pullback atau reversal ya. Ini untuk New Zealand USD. Berikutnya untuk di USD Yen. Nah, ini yang kemarin kita tandain ya. Dan yang kemarin saya bilang juga, kalau harga berada di dalam range ini, contoh di USD Yen ini, harga bergerak ranging atau sideways dari kemarin ya, dari hari Senin. Nah, ini peluangnya 50-50 di dalam range ini ya. Kita nggak tahu dia mau naik atau turun. Berarti untuk di USD Yen itu masih sama seperti yang kemarin kita tandain. Bagusnya kalau mau dapat peluang yang bagus, cari buy-nya di bawah sini, di bawah 141,6. Kalau dia naik di atas 144,1, nanti baru cari entry sell di atas ini. Stop loss-nya 70 pips, TP-nya yang di dua level ini ya. Karena ketika di bawah 141, peluang dia naik sampai di 144 itu lebih besar. Kalau dia naik sampai di atas 144, peluang dia turun sampai ke 141 ini lebih besar ya. Jadi ditunggu aja untuk di USD karena harganya juga masih bergerak sideways ya. Ini untuk USD Yen. Lalu yang terakhir untuk di oil. Nah, untuk di oil juga masih nggak terlalu banyak bergerak kemarin. Ini ya masih sama, berarti kemungkinan bisa pullback sampai di level harga 65 untuk di oil ya. Ini yang kemarin saya hapus dulu. Berarti syaratnya hari ini tetap bisa cari entry buy, tapi di mana itu nanti tunggu harga berada di bawah level harga ini. Atau lo yang kemarin dia bukan ini di level harga 60 ya. Sekarang harga di 60,5. Kalau mau cari entry buy lagi di oil, tunggu harga berada di bawah level harga 60 ya. Stop loss-nya 70 pip. Jadi misalkan entry buy-nya di buy limit atau entry buy-nya di 60, berarti stop loss-nya di 59,3, TP-nya bisa di 65 ya. Take profit harus lebih panjang daripada stop loss-nya. Jadi seperti ini untuk di oil masih sama seperti kemarin. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sekian market review pagi ini ya. Terima kasih.